2 miliar satu bulan. Kita harus mengeluarkan uang. Dengan cara bagaimana kita mencari uang itu? Tidak mungkin kalau tidak dengan cara korupsi. Baru saja kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Wali Kota Bekasi. Jadi ada 3 tipe setidaknya menurut saya yang menyebabkan seseorang berambisi menjadi kepala daerah, baik bupati atau wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narja. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narja berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu hendaknya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Amin. Baru saja kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Benar-benar kita semakin prihatin dengan kondisi korupsi di negeri ini. Pejabat penting seperti kepala daerah yang harusnya menjadi panutan bagi warga masyarakat, bagi rakyat, tetapi ternyata melakukan korupsi, melakukan pencurian terhadap uang negara, melakukan jual beli jabatan. Benar-benar memprihatinkan. Sahabat BN, kalau kita coba menganalisa ini, kenapa ini sampai terjadi? Apa sesungguhnya yang membuat pejabat negara selepel kepala daerah ini melakukan korupsi? Kita harus tarik ke belakang. Kita lihat berapa sekarang uang yang harus disiapkan oleh seorang calon kepala daerah kalau dia ingin maju menjadi kepala daerah. Untuk menjadi kepala daerah, bupati atau wali kota di sebuah kabupaten atau sebuah kota di Pulau Jawa menghabiskan uang puluhan miliar, bisa mendekati ratusan miliar. Kalau di luar Pulau Jawa bisa menghabiskan belasan miliar, mendekati puluhan miliar. Kalau untuk menjadi seorang kepala daerah, bupati atau wali kota menghabiskan uang puluhan miliar sampai ratusan miliar atau belasan miliar sampai puluhan miliar. Dengan masa jabatan hanya 5 tahun. Dengan gaji tidak sampai 1 miliar satu bulan. Bayangkan bagaimana dia bisa mengembalikan uangnya yang digelontorkannya demikian banyak itu selama 5 tahun. Bayangkan. Dengan cara bagaimana dia harus bisa mengembalikan. Ini mengembalikan aja. Belum ada untung nih mengembalikan. Kita tahu rata-rata mayoritas atau sebagian lah katakan dari kepala daerah pejabat negara kita sekarang ini berlatar belakang pengusaha, pebisnis. Tidak akan bisa dikesampingkan dari kepala mereka itu kajian tentang untung dan rugi. Sekarang kita lihat, taruhlah menghabiskan uang 20 miliar untuk sebuah proses pencalonan.
kepala daerah. 20 miliar berapa satu tahun? Kalau dibagi 5 kali 4, 20 miliar. 4 miliar harus dapat uang dalam satu tahun. Bagaimana mencari uang 4 miliar dalam satu tahun? Kalau gaji hanya hitungannya puluhan juta. Paling banyak termasuk tunjangan daerah. Taruhlah ratusan juta. Dan uang yang masuk itu dihitung pula dengan pengeluaran sebagai kepala daerah. Susah. Bagaimana untuk mengalihkannya? Tak lain tak bukan dengan cara korupsi. Saya pernah berdialog dengan seorang kepala daerah. Dalam dialog kami, dia mengajukan pertanyaan bersama. Kak ibu-ibu sadayana dicobian kecap debena enak banget, mantul bener. Nak sana wan-wan, adik-adik, kakak-kakak, uni-uni. Jangan lupa di Bali kecap itu, kecap DB, manis, kental, kecap DB. Ah, mantap. Beta suka kecap DB karena kecap DB memang enak. Silakan dicoba. Beta suka kecap DB. Ose juga tentu suka. Apa yang membuat kamu, Bustami, tidak mau maju menjadi calon kepala daerah? Menjadi calon bupati, katanya. Saya jawab, begini Kakanda. Hitung-hitungan saya. Untuk menjadi kepala daerah, sudah jelas menghabiskan uang puluhan miliar. Paling tidak belasan miliar. Untuk menjadi kepala daerah. Kalau tidak ada uang kita akan memakai uang sponsor. Kalau kita memakai uang sponsor, ingat bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Seorang sponsor, kalau diperkirakannya uangnya tidak akan kembali lebih banyak dari uang yang digelontorkannya kepada seorang calon, dia tidak akan mengeluarkan uangnya. Satu, itu untuk sponsor. Yang kedua, kalau kita menjadi kepala daerah di suatu daerah, kalau saja pemilih di daerah itu, taruh pemilih kecil saja, 200.000 saja pemilihnya. Dari pemilih yang 200.000 itu, kalau kita sudah menjadi kepala daerah, paling tidak 20.000 itu dia akan mengatakan tim sukses kita. Kalau kita menang biasanya, seseorang yang menang menjadi kepala daerah, yang tidak milih juga mendekat ke kita itu, mengatakan dia milih kita. Hanya saja kalau kita kalah baru yang kemarin jadi tim sukses kita, dia mengatakan tidak milih kita juga itu. Karena dia takut pada yang terpilih. Tetapi kalau kita terpilih, kalau kita jadi kepala daerah, yang kemarin melawan kita juga mendekat kepada kita. Sekarang kita taruhnya sedikit saja, 20.000 saja. Tim sukses yang dekat kepada kita. Yang 20.000 itulah nanti anaknya sakit, minta bantu ke kita. Istrinya melahirkan, minta bantu kepada kita. Anaknya mau melanjutkan sekolah, minta bantu kepada kita. Anaknya mau pesta, minta bantu kepada kita. Itu. Selanjutnya, kalau di tempat di wilayah kita itu ada pasar misalnya 2 saja 1 minggu atau 1 saja pas 1 minggu. Yang 20.000 ini nanti saya mau ke pasar, uang nggak ada, itu akan datang. 20.000 seorang bupati tidak mungkinlah
mengasih uang kepada seseorang 20.000 tidak mungkin. Apalagi 10.000. Seorang bupati kalau mengasih uang 500 saja kepada seseorang, apalagi dia tim sukses kita. Itu bupatinya kikir sekali itu. Pelit sekali itu. Itu. Sekarang kita ambil garis bupati kelas kikir, kelas pelit. Wali kota kelas kikir, kelas pelit. Dari 20.000 tim suksesnya. Dia tidak peduli yang melanjut sekolah, tidak peduli anaknya melanjut sekolah, tidak peduli anaknya pesta, tidak peduli anaknya sakit, tidak peduli istrinya melahirkan, tidak peduli dia pergi ke pasar sekali seminggu. Sekarang rata-rata saja 1 bulan dikasihnya 500. Coba sekarang kita hitung. 500.000 kita kalikan 20.000. Ini 1 bulan nih. 10 miliar. Kita harus mengeluarkan uang 10 miliar 1 bulan. Untuk itu saja itu. Di luar untuk sanak saudara kita kalau ada yang sakit, kalau ada mohon bantuan. Sanak saudara istri kita kalau ada yang sakit, kalau ada yang mohon bantuan. Anak kita kalau sekolah pula ke luar negeri atau kalau kuliah pula agak 3 orang. Waduh, baru untuk yang 20.000 itu saja. 10 miliar kita harus menyiapkan. Sekarang taruh bupatinya atau wali kotanya sangat pelit lagi. Hanya kasih uang 100.000 saja. 1 bulan. Untuk 20.000 orang. 2 miliar 1 bulan. Kita harus mengeluarkan uang dari lain. Coba hitung berapa gaji. Berapa gaji kepala daerah, bupati dan wali kota. Sesuai dengan undang-undang berapa. Tidak sampai 10 juta. Taruhlah terbesar. APBD terbesar. Akan memberikan tunjangan kepada kepala daerahnya 600 juta. Itu terbesar menurut undang-undang kita sekarang. 600 juta belum sampai 1 miliar. Sedangkan kita minimal kalau hanya 100.000 saja kita kasih tim sukses kita yang 20.000 itu 1 bulan. Kita harus mencari uang 2 miliar. Kalau 500.000 kita kasih uang 1 bulan setiap mereka. Dengan mereka jumlahnya 20.000. Kita harus mengeluarkan uang 10 miliar. Coba. Dengan cara bagaimana kita mencari uang itu. Sehingga tidak mungkin kalau tidak dengan cara korupsi. Ketika itu saya sampaikan kepada seorang kepala daerah yang teman saya itu. Saya katakan kepada dia. Apa yang kamu sampaikan itu Bustami. Itu jauh dari apa yang kami rasakan. Jangan ke 500 1 bulan per orang dia. 1 juta pun dia tidak puas. Apabila kehendaknya terbentur, caci makinya akan keluar. Kamu kalau tidak gara-gara saya, bapak dulu tidak jadi bupati ini. Kalau tidak gara-gara saya, bapak ini tidak jadi kepala daerah ini. Saya dulu yang berada di garis depan. Gitu semua. Semua jadi pahlawan katanya. Benar apa yang kamu sampaikan tuh, Bos. Benar sekali. Makanya saya ke Kanda tidak mau maju menjadi calon bupati sekarang. Sebab nanti kemana cara mencari uang nih? Taruhlah ada uang konsumsi, uang untuk dapur, uang operasional. Kalau dikumpulkan tidak akan sampai 2 miliar 1 bulan. Tidak akan sampai. Uang jalannya, honor-honornya, tunjangannya, gajinya. Tidak akan sampai 2 miliar. Tidak akan sampai.
Sedangkan kita minimal mencari uang untuk hanya satu orang 100.000 saja satu bulan. Dengan tim sukses hanya 20.000. Coba. Hanya 20.000 saja. Bayangkan. Tapi saya memang sedih juga. Bupati atau kepala daerah tempat saya diskusi itu sekarang memang tersandung kasus korupsi. Dia sedang menjalani hukuman oleh KPK. Memang itu yang terjadi. Jadi kesimpulan saya sahabat BN, ada beberapa hal yang menyebabkan orang berambisi untuk menjadi kepala daerah, khususnya bupati atau wali kota. Yang pertama, karena dia tidak mengerti atau belum mengerti bagaimana suka duka menjadi seorang birokrasi. Mungkin dia mengira kalau saya jadi kepala daerah, ini bisa saya atur-atur ya semuanya. Sebab kan saya yang paling tinggi di sana. Semuanya anak buah saya. Bisa saya mobil ini oper ke sini, mobil ini oper ke sini, uang ini oper ke sini, uang ini masuk ke sini. Kan saya yang merintah itu. Sebab ada juga dari pengalaman saya, ada seorang calon kepala daerah yang mengatakan, nanti kalau saya menang, mobil itu untuk kamu mobil plat merah satu. Kok semudah itu membagi-bagi mobil plat merah itu? Malah ada yang aneh. Teman saya bicara sama saya. Dia seorang kepala daerah. Dia janjikan kepada seorang tim sukses yang tidak pegawai negeri untuk menjadi kepala bagian. Padahal dia tidak pegawai negeri. Jadi karena dia belum tahu bagaimana suka dukanya menjadi seorang birokrat. Itu tipe pertama. Yang kedua, penyebab seseorang berambisi maju menjadi calon kepala daerah atau menjadi kepala daerah, bupati atau wali kota, karena dia melihat seorang kepala daerah itu disanjung-sanjung orang. Kemana-mana pergi dia ditunggu. Mobilnya pintunya dibukakan. Punya ajudan. Punya sekretaris pribadi. Punya rumah dinas yang megah. Punya mobil berplat satu. Jadi lebih kepada presisi. Itu. Yang selanjutnya yang menyebabkan seseorang ingin maju menjadi calon kepala daerah atau berambisi menjadi kepala daerah, bupati atau wali kota, karena memang uangnya telah banyak, dia tidak memikirkan lagi biaya hidupnya, dia tidak memikirkan lagi perusahaannya, karena perusahaannya telah ada yang mengelola langsung, dia telah menjadi benar-benar menjadi on business. Dia tidak ada lagi mikir itu. Dia betul-betul untuk mengabdikan diri. Sehingga dia tidak berharap gaji. Dia tidak berharap tunjangan. Dia tidak berharap uang jalan. Dan dia tidak berharap lagi sedikit pun tentang uang-uang proyek. Tentang uang-uang yang bisa dikorupsi. Tetapi dia benar-benar ingin mengabdikan dirinya kepada rakyat. Ini. Kalaupun dia memberi tim suksesnya uang, itu uang pribadinya. Karena uangnya memang banyak. Itu saya lihat. Jadi ada 3 tipe setidaknya menurut saya yang menyebabkan seseorang berambisi menjadi kepala daerah, baik bupati atau wali kota. Ada 3 tipe tadi. Karena tidak tahu sulitnya berada di lingkaran birokrasi, karena dia belum mencoba menjadi birokrat. Yang kedua, karena ingin disanjung orang, karena ingin mendapatkan prestise. Yang ketiga, karena benar-benar ingin mengabdikan dirinya kepada rakyat, kepada masyarakat. Karena
untuk hidupnya telah mapan, telah aman. Tidak berpikir lagi untuk hidupnya, untuk mencari uang di jabatannya tersebut. Itu. Kalau tipe yang terakhir ini yang membuat seseorang menjadi kepala daerah, dia akan selamat. Dia akan sukses. Darjatnya akan terangkat. Tetapi kalau tipe pertama dan tipe kedua yang menyebabkan seseorang berambisi menjadi kepala daerah, besar kemungkinan dia akan tersandung kasus korupsi. Demikian saja. Semoga negeri ini semakin baik ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.